PowerPoint-nya. Baik, sebetulnya materi ini adalah materi mengulang ya. Jadi saya harap juga Anda bisa melihat bahan-bahan kuliah sebelumnya, kuliah basis data. Maksudnya adalah Anda sebagai seorang database administrator bukan hanya memahami pemodelan, perencanaan, misalkan ya yang berkaitan dengan basis data juga, tapi salah satunya adalah berkaitan dengan proses bisnis secara umum. Baik, kita mulai. Ini latihannya berkaitan dengan kasus, ya kasusnya di sini adalah misalkan pabrik mobil. Jadi pertama, Anda harus memahami sebagai seorang database administrator bahwa Anda pertama kali yang harus punya pemahaman itu adalah mengenai proses bisnis. Kenapa? Karena ada beberapa bagian dari mulai desain sampai dengan penentuan misalkan ketergantungan fungsional sampai dengan normalisasi itu ternyata berkaitan dengan proses bisnis. Yang kedua adalah tentu saja Anda membuat pemodelan, menentukan entitas dan atribut, lalu Anda harus mengidentifikasi requirement bisnis ya. Ini informasi apa yang dibutuhkan dari basis data, bagaimana Anda mengacu itu sebagai pemenuhan membuat sebuah model ya. Model itu kan adalah kasus nyata ya di dunia nyata yang disederhanakan. Entitas itu berrelasi dengan entitas yang mana, lalu entitas itu memiliki atribut yang mana. Jadi saya mungkin mengulang ya peribahasa di basis data. Yang ada itu memang data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan itu memang ada di basis data. Baik, kita lihat tahapan-tahapannya. Nah, misalkan ada sebuah pabrik mobil, ya, pabrik perakitan mobil, kita akan membuat basis data sederhana dari pabrik perakitan mobil, yaitu gambar saya ambil dari internet ya, contoh saja. Pabrik mobil itu ada yang masih manual menggunakan orang, ada yang sudah juga serba otomatis ya menggunakan mesin misalkan. Nah, ini contoh singkat dari proses bisnis yang harus dipahami oleh seorang database administrator. Misalkan di sini diketahui bahwa nama pabrik mobilnya itu contoh saja ya Pasundan Mobil adalah sebuah pabrik mobil yang menghasilkan lebih dari satu tipe mobil. Artinya mungkin satu mobil itu mereknya sama, tapi ternyata bungkusnya atau bodinya termasuk spare partnya itu yang berbeda. Setiap mobil memudahkan banyak suku cadang yang dikirim oleh banyak pemasok. Jadi setiap pemasok itu punya jadwal tertentu untuk mengirim suku cadang ke pabrik tersebut. Suku cadang yang tidak digunakan ini akan disimpan di gudang, ya, warehouse. Lalu juga ternyata di sini diketahui bahwa untuk beberapa tipe mobil ini menggunakan tipe mesin yang berbeda. Tipe mesin yang berbeda ini akan berimbas kepada mungkin cc mobil tersebut berbeda, mungkin juga bahan bakarnya berbeda, dan yang mungkin ujung-ujungnya adalah harga dari setiap mobil tersebut berbeda. Ini contoh proses bisnis. Kenapa proses bisnis penting? Ya, Anda bisa mengetahui misalkan dari proses bisnis bagaimana kita akan menentukan atribut yang dibutuhkan, akan menentukan entitas ya di sini ada yang di bold ya, tandai bahwa ini adalah entitas yang penting. Di dunia nyata mungkin proses bisnisnya tidak akan sesederhana ini.
ya, tapi akan lebih kompleks. Baik, setelah kita mengetahui, memahami yang namanya objek penting, entitas, mengetahui misalkan kita menentukan ternyata ada 4 entitas yang penting dalam proses bisnis ini. Yang pertama adalah mobil, yang kedua adalah suku cadang, yang ketiga adalah gudang, dan yang keempat adalah pemasok. Ingat sekali lagi ya dalam perancangan basis data bahwa yang namanya entitas itu harus mengacu kepada dunia nyata, dalam hal ini adalah proses bisnis. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai. Kalau memang istilahnya adalah suku cadang, ya pakai istilah suku cadang. Kalau istilahnya adalah spare part, ya pakai istilah spare part. Kalau di kuliah, kalau di perguruan tinggi, kalau yang istilahnya itu adalah mahasiswa ya, yang sedang belajar di perguruan tinggi, ya pakai istilah mahasiswa. Jangan pakai istilah-istilah nama-nama entitas yang tidak sesuai dengan dunia nyata. Di perguruan tinggi kok nama entitasnya siswa misalkan. Ya, itu artinya ya salah, ya. Penamaan saja di sini penting karena ingat yang namanya model itu adalah media untuk komunikasi. Bukan hanya antar desainer tetapi juga desainer dengan pengguna. Baik, setelah kita mengetahui yang namanya entitas, tahap selanjutnya ini adalah menentukan atribut. Menentukan atribut memang tidak semudah kelihatannya karena Anda harus juga memahami proses bisnis, harus memahami sistem informasi sehingga item-item data yang memang dibutuhkan dalam sistem tersebut semuanya akan tercatat. Ya, jadi jangan aneh nanti kalau Anda kuliah sistem informasi, bikin model, ya, bikin model proses, terus aliran data, ujung-ujungnya bikin model database juga. Atributnya dari mana? Dari data yang memang dibutuhkan di dalam sistem tersebut. Ya, jadi kasus di sini kita ambil contoh sajalah, ya. Kita sederhanakan. Mobil itu ada kode mobil, ada nama mobil, ada tipe mobil, tipe mesin, dan seterusnya. Ini mungkin ada yang kurang bagus ya. Jadi kalau nanti Anda menentukan entity attribute, tidak apa-apa nulis awal seperti ini, tapi pada saat nanti nulis di modelnya jangan pakai spasi. Ya, jadi kode mobil itu tidak boleh pakai spasi. Nanti kalau nulis di model, ya kalau ini kan masih istilahnya absen dulu. Ya, atribut apa yang dibutuhkan untuk mobil, untuk suku cadang, untuk gudang, dan untuk pemasok. Ingat, ini tahapan-tahapan. Ya, jangan sampai Anda langsung buat semuanya. Coba dibiasakan dekomposisi problem. Kita selesaikan dulu urusan entitas. Beres entitas, review lagi. Ada yang kurang atau tidak? Ada yang belum tercantumkan atau tidak? Setelah entitas baru menuju ke atribut. Atribut sudah selesai, review lagi. Ada yang kurang atau tidak? Jangan sampai nanti pada saat Anda mau menyimpan data atau mencari data, ternyata datanya tidak tersedia. Salah satu alasannya adalah karena atributnya tidak ada. Itu kesalahan yang cukup fatal. Baik, kita sudah mengetahui entitas, kita sudah mengetahui atribut. Lalu langkah selanjutnya adalah Anda mengetahui requirement. Misalkan di sini ada 4 requirement. Contohnya nomor 1 itu menampilkan suku cadang yang dibutuhkan oleh mobil. 1. Lihat ke belakang. Requirement ini harus didukung oleh entitas dan oleh atribut yang lengkap. Selanjutnya, nanti lihat ke depannya, ini akan dipenuhi oleh transaksi basis data yang akan mendukung ketersediaan informasi. Nah, yang namanya requirement ternyata juga tidak mudah, ya. Bahkan nanti ada ilmunya sendiri. Ya, kalau Anda misalkan melanjutkan ke S2,
Ada khusus ya, ada requirement engineering namanya. Bagaimana kita bisa menentukan requirement yang tepat berdasarkan kebutuhan informasi bukan dari kita ya, bukan dari basis data, tapi dari para pengguna atau user. Dalam kasus ini misalkan kita bisa mengidentifikasi ada 4 requirement, mulai dari menampilkan suku cadang sampai dengan menampilkan atau mencari mesin yang digunakan oleh model tertentu. Sampai sini ada yang ini bingung? Yang bingung silahkan langsung bertanya. Jadi ingat tahapan-tahapannya. Ya. Anda tahapan-tahapannya ini harus lengkap. Anda bikin model data, Anda tidak paham requirement-nya, Anda tidak paham proses bisnis, ya kacau nanti. Baik. Nah, dari requirement tersebut, ya sebaiknya memang Anda bisa sebelum jadi entity relationship lengkap seperti Anda lihat di sini, itu sebaiknya membuat tahapan-tahapan part atau bagian dari ERD ini yang bisa memenuhi requirement. Misalkan contoh, coba lihat kita yang ke atas lagi ya. Menampilkan suku cadang yang dibutuhkan oleh mobil tertentu. Kata kuncinya di sini atau entitasnya yang harus diperhatikan untuk requirement pertama ini adalah suku cadang dan mobil tertentu. Artinya pada saat desain model, usahakan yang namanya entitas suku cadang ini bisa berelasi langsung dengan entitas mobil. Coba kita lihat. Suku cadang dengan mobil, ya ternyata bisa ya. Ini suku cadang, yang di atasnya ini adalah entitas mobil. Bagaimana kita nanti juga merencanakan bahwa yang namanya requirement itu bisa dipenuhi oleh basis data dengan membuat transaksi atau query yang semudah mungkin, sesederhana mungkin. Cuma buka 1 tabel, 2 tabel sederhana. Buka 3 tabel itu sudah mulai kompleks. Buka 4 tabel, nah itu sangat kompleks. Itu harus sedapat mungkin dihindari. Bahkan kita lihat di sini suku cadang dan mobil relasinya itu adalah R1, kardinalitasnya 1 ke banyak. Satu mobil itu menggunakan banyak suku cadang. Lalu kalau kita lihat 1 ke N, mana yang jadi parent, mana yang jadi child, mana orang tuanya, mana yang jadi anaknya? Orang tuanya mobil, ya, anaknya suku cadang. Berarti nanti pada saat Anda desain, foreign key ada di mana? Tuh, foreign key ada di suku cadang. Nah, pada saat nanti Anda melakukan pemetaan atau mapping dari basis datanya, Anda perhatikan mana yang menjadi parent. Parent didahulukan. Tidak mungkin ya Anda lahir duluan baru menyusul orang tua Anda. Pasti orang tua Anda yang lahir duluan baru Anda menyusul. Baik, ini misalkan ya Anda perhatikan jangan sampai ada atribut yang tertinggal, jangan sampai ada atribut yang belum dideklarasikan sebagai primary key. Nanti juga Anda harus memikirkan apakah DBMS-nya ini bisa mendukung primary key atau jangan-jangan nanti ada kebutuhan khusus. Tidak cukup hanya dengan primary key, tapi juga harus ada secondary key. Baik, coba lihat ininya. Ada pertanyaan untuk model ERD-nya. Ini sederhana. Ya, silakan. Betul. Coba lihat yang suku cadang ke pemasok, banyak ke banyak. Meskipun nanti misalkan 1 ke banyak, tapi kalau si R1-nya atau relasinya itu seperti R2, ini memiliki atribut sendiri, itu
itu besar kemungkinan harus membuat tabel baru. Nah, di sini relasi antara suku cadang dengan pemasok ini disebut sebagai relasi kompleks karena nanti pada saat Anda melakukan pemetaan R2 apapun nanti disebut namanya ya itu harus menjadi tabel baru. Pertama karena kardinalitasnya NKM, yang kedua adalah karena R2 ternyata punya atribut. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau atribut relasi boleh tidak punya primary key? Nggak boleh. Ya, kalau Anda mau menentukan primary key itu sebaiknya diubah menjadi entitas. Nggak boleh di sini ada primary key. Kalau Anda memang butuh primary key dan atributnya lebih dari satu, ya sebaiknya R2 dijadikan menjadi entitas khusus. Ya, di modelnya, bukan pada saat pemetaan. Oke, misalkan entity relationship sudah dipakai ya, sudah disusun. Tolong perhatikan ini ya, Anda bisa menentukan bahwa ternyata alamat pemasok itu multi value, bukan single value. Jadi Anda dekomposisi. Tadinya alamat, jadi alamat jalan, jadi alamat kota. Nanti yang Anda tulis tiga-tiganya, alamat pemasok, alamat jalan, alamat kota, atau cuma 2 saja pada saat melakukan pemetaan. Hanya 2. Ya, ingat nih, cuma yang di paling atas, alamat jalan dan alamat kota. Oke, tahap selanjutnya ini adalah menentukan ketergantungan fungsional. Dari mana kita tahu menentukan ketergantungan fungsional? Kita tahunya ketergantungan fungsional dari proses bisnis. Contoh, kenapa misalkan total gaji itu ditentukan oleh bukan total gaji, contohnya apa ya? Tunjangan misalkan, ada field tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan istri. Ternyata ditentukan oleh status perkawinan. Kenapa sampai demikian? Karena ternyata aturannya di perusahaan bahwa pegawai yang sudah berkeluarga itu akan mendapat tunjangan ditambahkan ke gaji pokok. Kalau yang belum menikah dapat tunjangan nggak? Yang belum menikah dapat tunjangan anak istri nggak? Ya nggak punya ya, orang belum menikah nggak punya anak ya. Itu aturan dari perusahaan. Sehingga kita adopsi ke dalam aturan di basis data. Itu yang disebut sebagai ketergantungan fungsional. Ya, nama Anda di Unpas itu ditentukan oleh NRP. Mau namanya sama, persis sama, kalau NRP-nya beda itu dianggap sebagai mahasiswa yang berbeda. Bahaya nanti kalau mahasiswa menentukan nama mahasiswa menentukan NRP. Bingung nanti kalau ada nama mahasiswa yang sama. Siapa yang menentukan? NRP itu yang menentukan nama. Ya Unpas sebetulnya. Basis data hanya mengadopsi. Selanjutnya adalah kita coba melihat, mengidentifikasi isi dari tabel. Ada redundan tidak? Ada duplikasi tidak? Ada kemungkinan untuk anomali tidak? Setelah kita menentukan ketergantungan fungsional. Itu tujuan dari normalisasi. Anda tidak bisa melakukan normalisasi yang pertama, misalkan, kalau Anda tidak tahu isi tabelnya. Setelah itu, lanjutnya adalah perancangan basis data logik. Ya, di sini diperiksa lagi apakah field yang akan dirancang itu sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, ya Anda bisa lanjutkan ke basis data fisik yang siap untuk diimplementasikan dan dipakai. Baik, langkah selanjutnya ini ya. Ini misalkan ketergantungan fungsional atau functional dependency.
Ternyata setelah melihat dari proses bisnis, Anda bisa menentukan tidak semua, menemukannya tidak semua, kan idealnya itu dalam ketergantungan fungsional, primary key menentukan non-key. Coba lihat ini, entitas suku cadang atau entitas pemasok. Yang jadi primary key-nya adalah kode suku cadang. Kode suku cadang ternyata menentukan nama suku cadang dan jumlah suku cadang. No problem ini. Ini memang tujuan dari fungsional dependensi. Idealnya seperti ini. Tetapi ternyata ya dalam entitas mobil ini ada ketergantungan fungsional yang rada kompleks. Ya, coba Anda lihat di sini. Kode mobil ini menentukan nama mobil, menentukan tipe mobil, menentukan tipe mesin. Ya mirip lah. Ya, NRP menentukan nama Anda, menentukan alamat, menentukan angkatan, dan seterusnya. Tapi ternyata dari proses bisnis diketahui tipe mesin tertentu itu punya CC yang tertentu juga, punya bahan bakar yang berbeda. Ya, mungkin sekarang bisa ditambah ya, bukan cuma BBM, tapi juga ada mobil listrik. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa ternyata selain primary key menentukan non-key, kita bisa mengidentifikasi ada non-key yang menentukan non-key. Dalam hal ini adalah tipe mesin menentukan CC mobil dan BBM. Sampai sini, siapa yang masih belum paham dengan ketergantungan fungsional? Ya, kalau di bank, nomor rekening, nomor nasabah, kita menentukan tabungan, menentukan deposito, menentukan nama nasabah, dan seterusnya. Adalah hal yang umum. Di rumah sakit, umumnya adalah kode pasien, kita menentukan nama pasien, alamat, dan seterusnya. Tapi ternyata mungkin juga ada beberapa non-key yang menentukan non-key. Ini disebut sebagai ketergantungan transitif. A menentukan B, B menentukan C. A-nya itu primary key, B-nya itu non-key, C-nya itu non-key. Oke, kita sudah mengetahui yang namanya ketergantungan fungsional, identifikasi. Cek lagi, review lagi, betul tidak ini? Ya, diskusikan dengan bukan hanya bagian basis data, tapi juga orang yang memahami proses bisnis perusahaan. Lanjut. Saya sangat sarankan sebagai seorang database administrator, Anda punya kakas khusus untuk ngoprek-ngoprek database. Sekarang banyak ya. Ada yang gratisan aplikasi, ada juga yang sudah di web, ya tinggal pakai. Anda buat dulu model awal. Ini adalah model awal sebelum normalisasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk ngecek. Untuk ngecek apa? Misalkan tadi kita melihat bahwa suku cadang dengan pemasok itu relasinya adalah banyak ke banyak. Sehingga otomatis akan membentuk satu tabel baru. Ya. Tabelnya boleh dikasih nama, ya kan tadi itu R berapa ya? R2 kalau tidak salah ya. Ini diganti namanya menjadi SCPMK. Perhatikan tadi, tanggal kirim ini adalah field milik si relasi. Sementara kode SC dan kode PMK ini adalah foreign key yang didapatkan dari suku cadang dan pemasok. Kenapa saya sarankan Anda punya sebagai database administrator punya kakas case ya, computer aided software engineering untuk membangun model database sederhana seperti ini. Supaya kalau ada misalkan relasi N ke M, ini Anda nggak perlu buat, langsung otomatis dibuatkan oleh aplikasinya. Nggak perlu pusing-pusing. Ya, tinggal klik, lalu generate. Hasilnya jadi.
tidak perlu waktu lama. Ya, banyak contohnya ya. Dulu saya pernah mengajarkan videonya juga ada di YouTube channel tuh. Pakai Toa Data Modeler. Ada beberapa yang pakai ARWin ya, Entity Relationship for Windows. Ada juga beberapa yang kalau Anda nggak mau install di ini di web, ada dbdesigner.com kalau tidak salah. Ya, Anda silahkan pakai. Ya, kebanyakan itu bisa dipakai gratis sampai dengan tahap tertentu. Ini contohnya. Ini adalah physical database sebelum normalisasi. Coba kita identifikasi normalisasi. Ternyata setelah kita lihat di tabel pemasok, ini ada alamat kota. Alamat kota ini ternyata redundan. Sementara alamat pemasok itu sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan. Kenapa? Misalkan karena dari pemasok itu dibutuhkan waktu yang cepat untuk kebutuhan spare part tertentu. Kalau pemasoknya jauh jaraknya, kotaknya jauh dari pabrik, butuh waktu lebih lama atau lebih pendek untuk pengiriman? Halo? Nah, ada perencanaan. Nah, bisnis seperti itu ya. Anda tidak bisa malah seperti Anda mau belanja pakai Shopee gitu loh. Kalau pengen belanjanya cepat, barangnya cepat datang, ya jangan belanja harga murah tapi tempatnya sangat jauh dengan ongkos kirim yang mungkin lebih lama. Lebih mahal. Sehingga di sini ternyata alamat kota itu dianggap redundan, tidak memenuhi normalisasi ke satu. Ya, Anda lihat di contoh, kota itu didekomposisi dari pemasok. Dipisahkan, tapi tetap nyambungnya ke pemasok, ke tabel pemasok. Tidak boleh nyambung ke tabel-tabel yang lain, karena dia pemasok itu jadi parentnya. Meskipun ternyata setelah dilihat, ya ternyata kota itu banyak, pemasok itu satu kota itu bisa mempunyai banyak pemasok, sehingga relasinya di sini adalah kota itu 1, ya, pemasok itu N. Nah, dekomposisi. Coba balik lagi ke atas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tabel. Dengan dekomposisi dari pemasok, nambah 1 tabel lagi, jadi 6. Normalisasi kedua. Ternyata normalisasi kedua tidak diperlukan. Ayo, kenapa? Kenapa tidak diperlukan? Coba perhatikan mulai dari normalisasi 1 ke 2 sampai normalisasi seterusnya, Anda harus memahami, harus melihat ketergantungan fungsional. Siapa yang masih ingat normalisasi kedua itu apa? Halo? Ada yang ingat? Menghilangkan anomali, betul. Tapi identifikasinya bagaimana? Biasanya normalisasi kedua terjadi jika tabel tersebut mempunyai 2 kunci. Primary key dan secondary key. Dan masing-masing primary key dan secondary key itu menentukan non-key-nya masing-masing. Nah, itu nggak boleh. Artinya apa? Tidak memenuhi normalisasi 2NF. Coba kita lihat di sini. Gampang aja ngelihatnya. Ya, yang pertama adalah ada tidak secondary key. Nggak ada ya. Di sini yang ada itu adalah tipe mesin menentukan cc mobil dan BBM. Apa artinya? Non-key menentukan non-key. Lulus normalisasi 2. Tabel dari fisik itu masih ada 6 biji. Sekarang normalisasi ketiga. Nah, normalisasi ketiga baru kita melihat yang disebut sebagai ketergantungan transitif. A menentukan B, B menentukan C. A-nya itu adalah primary key.
Ternyata di sini mobil itu kita identifikasi tidak memenuhi normalisasi ketiga. Jadi mobil itu didekomposisi, dipecah menjadi dua. Tadinya tabelnya cuma mobil, sekarang tabelnya jadi mobil dengan mesin. Ternyata satu mesin itu bisa dipakai oleh banyak tipe mobil, sehingga kardinalitasnya menjadi 1 ke N. Sebentar, sampai sini. Siapa yang masih bingung? Nggak apa-apa bingung ya sebetulnya ya. Toh nanti juga Anda harus melakukan. Umumnya, normalisasi itu cukup sampai dengan 3. Tapi kalau ada kasus-kasus khusus, itu harus dilanjutkan ke BCNF. Sampai dengan ke normalisasi keempat dan normalisasi kelima. Tapi kalau menurut saya, kalau sampai dengan normalisasi kelima, itu sebaiknya direview lagi mengenai ketergantungan fungsional, harus direview lagi mengenai bagaimana Anda menyusun IR. Kenapa? Karena takutnya kalau tidak lulus BCNF, terus dekomposisi, terus tidak lulus normalisasi keempat dan kelima, harus dekomposisi, ini akan membuat physical database menjadi kompleks, sehingga nanti akan membuat pembuatan query menjadi juga semakin kompleks, sama repot bikin query-nya. Kenapa kita juga harus berpikiran mengenai denormalisasi. Wah Pak, ini sudah sampai 4NF. Betul sih dari sisi normalisasi, tapi pada saat saya mau buat query, sebelumnya cuma buka 3 file, ya select from, di from-nya cuma 3 tabel, bukan 3 file, 3 tabel di from-nya, sekarang harus sampai 5. Wah, kan itu tidak bagus juga. Tidak apa-apa, Anda balik lagi ke awal. Lihat lagi desainnya, lihat lagi ketergantungan fungsionalnya. Betul tidak ini harus lebih dari 3 NF. Catatan aja nih, kalau Anda nanti bikin TA, Anda nanti bikin KP, bikin aplikasi, bikin model, bikin database, minimal sampai dengan 3 NF itu harus sudah dilakukan. Ya, Anda akan salah besar kalau tidak melakukan normalisasi. Oke? Baik, 3 NF beres, kita anggap normalisasi sudah selesai, sehingga hasil dari tabel setelah normalisasi, jadi berapa biji nih? Kan tadi dipecah karena normalisasi 1, kembali lagi dekomposisi karena normalisasi 3. Tadinya ada 5, sekarang menjadi 7. Ya, kota dan SCPMK, kota dan mesin ini tabelnya terjadi karena hasil normalisasi. Sedangkan SCPMK atau R2 ini terjadi karena kardinalitas N ke M. Nah, sampai sini masih bisa mengikuti? Ya, nanti bisa direview lagi. Ya. Jadi pada saat Anda melakukan mapping itu tidak salah ya kalau langsung Anda melakukan mapping hanya dari IR tanpa melakukan penelahan terhadap ketergantungan fungsional dan melakukan normalisasi sampai dengan minimal normalisasi ketiga. Beres ini disebut sebagai logical. Apa yang kita lakukan di sini? Review. Review apa? Semuanya. Satu, misalkan, review lagi mengenai field. Betul tidak fieldnya sudah lengkap? Apakah semuanya sudah dibuat? Yang dibutuhkan ada?
Betul tidak relasinya ini memudahkan untuk memenuhi requirement? Betul tidak penamaan atau jumlah dari tabel ini sudah cukup dan seterusnya. Ini dibahas ya dalam tim. Diuji juga berkaitan dengan misalkan requirement. Setelah selesai, hasilnya yang siap diimplementasikan ini adalah physical database. Ya. Physical database ini sudah siap diimplementasikan. Kita pakai case. Kalau case-nya memang cukup bagus, Anda tinggal klik generate, ya, lalu dibuatkan SQL-nya, dan Anda tinggal pas ya ke misalkan PHP MyAdmin atau DBMS yang lain. Ini produk siap pakai, siap implementasi. Sudah lulus dari normalisasi dan sudah lulus dari review kebutuhan data yang mengacu kepada proses bisnis dan requirement. Ingat itu ya, berkali-kali saya menyebutkan review. Maksudnya adalah ditinjau ulang, dibandingkan, diuji, dievaluasi. Jangan sampai setelah diimplementasi baru muncul, loh kok field ini nggak ada, loh kok ini field yang dibutuhkan tidak ada, yang tidak dibutuhkan kok malah ada. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke implementasi. Tentu saja kita tinggal buat create saja. Ingat, untuk create, sebentar kita lihat balik dari ke atas. Coba tolong identifikasi dari sekian banyak ini, mana yang table parent? Mesin table parent, mana lagi? Kota, mana lagi? Ini gudang. Satu gudang banyak suku cadang. Artinya mesin, kota, dan gudang Anda boleh buka create langsung tiga-tiganya, no problem itu. Karena itu adalah parent, ya. Misalkan kita mulai dari tabel mesin. Pastikan lengkap. Pastikan aturan not null. Kenapa not null? Ada yang bisa jawab? Tidak boleh kosong. Bahwa tidak boleh kosongnya mengacu kepada apa? Bukan cuma not null ini, tapi juga non-key yang Anda setting not null. Kenapa itu Anda setting sebagai not null? NRP, mahasiswa, sudah jelas not null. Nama, mungkin tidak. Sekarang ada mahasiswa yang namanya kosong. Ya nggak boleh ya. Artinya apa? Aturan di Unpas, ya kalau saya contohnya tabel mahasiswa, menentukan bahwa mahasiswa itu harus punya nama. Bukan cuma NRP. Artinya apa? Proses bisnis. Mana field yang memang selalu harus ada isinya, dan mana field yang boleh ada isinya, boleh kosong. Balik lagi ke tadi, tabel pegawai misalkan. Ya kalau pegawainya belum menikah, masa jumlah anaknya ada isinya? Kan tidak mungkin ya. Betul. Jadi jangan sampai si field jumlah anak itu not null. Bingung nanti orang. Loh kok saya belum menikah? Kok saya harus ngisi? Kalau cuma tidak diisi bagaimana? Ya nggak apa-apa. Berarti tidak boleh itu disetting not null. Tapi yang lain-lain itu harus disetting not null. Tabel mesin selesai, lalu tabel mobil selesai. Sebentar, ini kita buat dulu tabel mesin nyambung ke tabel mobil. Ingat, parent-nya adalah mesin, child-nya itu adalah mobil. Mesin ke mobil itu satu ke banyak. Artinya foreign key ada di tabel mobil, betul. Perhatikan.
Ini normal saja ya untuk ini foreign key, kode mesin, references mesin, sama. Memang tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa foreign key itu namanya harus sama dengan primary key, tapi sebaiknya sama supaya nggak bingung. Saya pakai yang simple saja, on update cascade, on delete restrict. Nggak boleh di delete untuk foreign key-nya. Kalau ada perubahan di tabel parent, maka di tabel child akan otomatis ikut berubah dengan menggunakan perintah on update cascade. Jangan lupa engine-nya diganti menjadi InnoDB. Yo, kenapa? Kenapa harus InnoDB? Apalagi default, misalkan kalau di PHP MyAdmin, MySQL atau MariaDB, ya mungkin beberapa DBMS yang lain, pada saat Anda buat tabel seperti tabel mesin, itu adalah engine-nya MyISAM. MyISAM itu hanya bisa menangani satu tabel saja. Tapi pada saat menangani relationship antara satu tabel dengan tabel yang lain, Anda harus ganti mesin yang bisa menangani itu. Nama mesinnya adalah InnoDB. Tolong, di tiap foreign key, setelah on update, on cascade, itu bawahnya wajib pakai engine InnoDB. Ya. Oke, ini create. Kita buat berarti 7 ya. Ada tabel gudang. Ya, pastikan panjang data, pastikan tipe data di sini itu sesuai. Misalkan di sini jumlah tersedia karena akan dihitung dan jumlahnya bukan pecahan, maka kita memilih tipe data integer. Ini suku cadang ya. Kenapa suku cadang? Ini foreign key-nya ada 2. Coba kita lihat ke atas lagi. Perhatikan suku cadang ini menjadi child dari gudang dan mobil. Makanya saya sangat sarankan Anda pakai case basis data. Supaya primary key-nya juga Anda nggak perlu ngetik. Ya, disetting langsung oleh case-nya. Sementara suku cadang di sini menjadi parent untuk SCPMK atau R2. Sehingga suku cadang ini punya 2 foreign key. Nah, suku cadang nih ya, foreign key ke tabel mobil dan foreign key ke tabel gudang. Berapa batasan foreign key dalam sebuah tabel? Ya sebetulnya juga tidak ada batasan, tapi sebaiknya tidak lebih dari 3. Ya, kompleksitas nanti dalam penggunaan dan pengulangan ini akan takutnya akan memperlambat akses transaksi. Ini tabel kota parent, ada tabel pemasok, ini child, ya, parentnya itu adalah kota. Lalu ada tabel SCPMK, ya, dia menjadi child dari 2 tabel, yaitu suku cadang dan pemasok. Ini hasilnya setelah Anda buat dalam PHP MyAdmin. Nanti tugas Anda adalah buat ini, tapi database-nya itu pakai NRP nama Anda. Ya. Tugas 1, basis data, NRP. Jadi nama basis datanya jangan Pasundan Mobil. Nanti diganti. Coba buat seperti ini. Ya, salah satu keunggulan dari DBMS yang kita pakai adalah bisa memperlihatkan desainernya. Apa itu desainernya? Physical database. Anda bisa review lagi di sini. Balik lagi review ya. Dari rancangan physical database yang tadi, bandingkan dengan yang sudah siap dipakai di PHP MyAdmin, ada yang kurang nggak? Ada yang terlewat tidak? Jangan-jangan nanti Anda lupa misalkan 1 atau 2 field. Silahkan balik lagi ke struktur tabelnya lalu bisa ditambah ya, di alter, nggak perlu pakai SQL, bisa langsung di strukturnya.
kalau misalkan Anda mau menambah atau mau mengubah tipe data atau panjang data. Udah beres. Ini sudah siap digunakan. Anda tinggal mengisi setiap tabel dengan record. Ini contohnya. Boleh satu-satu, boleh banyak, boleh menggunakan SQL, boleh juga menggunakan menu insert di PHP MyAdmin. Silahkan. Ya, kalau ini kita pakai MySQL artinya tolong urutan untuk value dari setiap record ini sesuai dengan struktur data. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai ada yang salah isi. Mestinya ke field yang ketiga, malah diisikan ke field yang keempat, misalkan. Contoh-contoh yang lain ya, insert record. Nanti Anda bisa contoh, bisa masukkan setelah Anda buat physical database-nya. Baik, tahap selanjutnya adalah menguji physical database, ya, DBMS, database yang sudah Anda buat dengan requirement. Ingat, tadi ada 4 requirement. Requirement itu bukan hanya query, tapi transaksi. Coba nih, perhatikan requirement yang pertama. Ada berapa set transaksi di sini? Ada 2, select from where, select from where. Yang pertama itu adalah apa? Menemukan mobil tertentu, ya. Yang kedua itu adalah apa? Menampilkan suku cadang dari server. Yang pertama adalah menampilkan suku cadang dari mobil tertentu, dan yang kedua adalah menampilkan dari tabel mobil ini nama mobil tertentu. Jadi ini hasilnya 2 set. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa transaksi ini bisa dipenuhi oleh data tertentu? Ya, mengacunya apa? Mungkin hasilnya itu adalah 2 set, ya. Mungkin juga 3 set dan seterusnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan di sini apa requirement-nya hanya menampilkan, hanya mencari. Mungkin nanti juga ada yang update, mungkin ada yang alter dan seterusnya. Baik, seperti yang sudah Anda ketahui, yang namanya transaksi atau transaction itu bisa dimulai dengan start transaction atau begin dan diakhiri dengan commit. Ingat, commit yang kita pelajari kemarin. 2 hasil transaksi. Kalau nggak commit berhasil itu gagal. Kalau gagal berarti harus rollback. Tapi ditulis di perintah transaksinya tetap saja commit. Perhatikan bahwa setiap set ini pakai titik koma. Ini khusus untuk pakai di PHP MyAdmin ya. Nanti kalau Anda salah, biasanya banyak yang salah lupa sama titik koma nih. Setiap sudah select from where atau sudah update, selesai satu set transaksi, pakai titik koma. Oke? Termasuk juga di ini ya, dimulai set transaction, titik koma, commit, titik koma. Requirement kedua, sama requirement kedua juga ternyata ya. Ada 2 set, menampilkan suku cadang yang diproduksi oleh pemasok tertentu. Contoh dengan syarat tahun. Perhatikan, Anda di sini juga berfungsi bukan hanya sebagai database administrator, tetapi juga sebagai database programmer. Anda buat instruksi, Anda manfaatkan fungsi-fungsi. Contohnya di sini kita pakai year untuk memudahkan Anda menampilkan data. Ini misalkan from pemasok SCPMK. Di sini contohnya menggunakan referential integrity. Mungkin Anda ingin menggunakan join. From pemasok, natural join, SCPMK, ya silahkan saja, ya sesuai dengan apa gaya Anda membuat query. Ingat ya,
Menampilkan data, membuat query itu bisa lebih dari satu cara. Tapi tolong dibiasakan, lihat di select, ya. Bukan hanya karena memang dibantu oleh PHPMyAdmin, penulisan select nama tabel dan nama field, tetapi juga karena memang ini akan membantu meningkatkan akses. Akses nanti bisa lebih cepat dibandingkan dengan Anda hanya menuliskan select nama SC misalkan. Jadi tolong jadi kebiasaan. Tulisnya seperti ini, select nama tabel, titik, nama field. Oke, baik. Ini untuk requirement ketiga, masih select from where, ya. Nanti di latihan itu ada beberapa yang kompleks ya, bukan hanya select from where, tapi mungkin juga dibandingkan dengan insert atau dengan update. Di sini contoh menampilkan suku cadang tertentu yang disimpan di gudang. Jumlahnya kita menggunakan fungsi sum misalkan di sini. Selanjutnya requirement terakhir, requirement keempat. Nah, ini ada sedikit beda. Bukan hanya select from where, tetapi juga ada insert. Kenapa? Karena ternyata perintahnya ini, requirement-nya menampilkan mesin yang digunakan oleh mobil tertentu. Bagaimana jika ternyata ada satu tipe mobil menggunakan mesin yang baru, yang belum ada di database? Ya harus di-input dulu dong. Ya, sehingga tidak cukup hanya select from where, yang menampilkan kode mobil dan tipe mesin, tapi kalau ada tipe mesin yang baru, ya di-insert, ya, ditambahkan ke, misalkan dalam hal ini adalah tabel mesin. Kita sudah belajar yang namanya acid. Apa acid? Pakai S. Halo, halo? A-nya apa? Atomik. C-nya apa? Yang ngomong cuma seorang aja, yang ngomong cuma Jamaluddin aja, yang lain gimana? Ya, gimana ya? A-nya atomik, C-nya apa? Konsisten. I-nya apa? Isolasi. D-nya apa? D-nya kuat. Ya benar juga sih. Ya, durable, kuat. Dan yang terakhir adalah S, realisasi. Ini yang disebut sebagai syarat dari transaksi yang baik, ya, sehingga kan tujuannya sudah Anda deklarasikan di bawah. Anda pengen komit, nggak mau rollback. Tapi bagaimanapun nanti mungkin terjadi kesalahan, terutama dalam database multi-user. Kenapa kita butuh aturan ACIDS yang minggu lalu kita pelajari? Sudah selesai? Sudah selesai. Ya, artinya pada saat si basis data tersebut bisa memenuhi requirement yang diminta dengan baik, dengan tepat informasinya, itu sudah dianggap selesai. Tetapi mungkin dalam basis data ini timbul kebutuhan baru, timbul requirement baru. Ya, tugas Anda sebagai seorang database administrator bisa mengantisipasi hal tersebut. Desain ini, wah katanya gayanya ya, desain ini katanya harus adaptif, harus bisa mengikuti. Jangan sampai Anda buat basis data, baru setahun dipakai, sudah harus dibongkar lagi. Karena ternyata banyak kebutuhan baru. Baik, ini latihan, nanti silahkan dibuat ya. Saya stop share dulu. Oke, sebentar.